Hai teman-teman Gemini, terutama Gemini Rising dan Gemini Placements lainnya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Kalian itu adalah sosok yang biasanya selalu penuh ide, selalu penasaran. Kita bahas tentang satu transit penting yang pasti akan mengubahkan hidupmu 180 derajat yuk. Yaitu Pluto yang akan transit di Aquarius sebetulnya mulai dari 2023 sih. Sampai nanti 2044. Khususnya buat kalian teman-teman placement Gemini Rising. Transit ini bakal jadi perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan besar, termasuk dengan tantangan, tapi juga kejutan dan berkat serta rezeki. Siap nggak kamu buat sekarang mencari tahu bareng aku? Kira-kira apa sih yang bakalan berubah banget dalam hidup kamu selama 2 dekade ke depan atau 20 tahun ke depan? Pluto itu adalah planet yang identik dengan transformasi mendalam atau in-depth transformation. Dan ketika dia memasuki Aquarius nih, dampaknya pasti akan sangat-sangat besar ke kalian. Dia akan bergerak ke ninth house kamu atau rumah ke-9 kamu. Tapi otomatis ini akan trine dengan ascendant kamu atau rising sign kamu. Ini akan sangat mempengaruhi segala hal dalam hidup kamu yang ada kaitan dengan pendidikan tinggi, atau perjalanan jarak jauh, long distance travel, spiritualitas, atau pandangan hidup. Jadi, siap-siap aja. Hidup kamu mungkin akan berubah banyak di area-area ini. Karena ketika Pluto transit ke ninth house, itu akan menantang kepercayaan kamu, keyakinan lama kamu, dan kalau selama ini kamu pikir kamu punya cara berpikir yang simple, atau kepercayaan yang simple, atau kamu punya mindset yang buat kamu berpikir gak apa-apa deh bertahan di zona nyaman, yang penting aman, atau yang penting seru. Transit ini akan memaksa kamu untuk menggali lebih dalam tentang makna hidup. Sangat mungkin kamu akan mengalami momen-momen atau perubahan-perubahan yang bikin kamu mengubah cara pandang kamu tentang hidupmu. Misalnya, kamu bisa jadi lebih spiritual, atau kamu akhirnya tertarik buat belajar tentang filosofi hidup, filsafat, atau kamu bisa tertarik bahkan buat sekolah lagi, atau sering-sering jalan-jalan ke luar negeri. Dan kejadian-kejadian yang kamu alami, ujungnya akan membukakan mata kamu kalau, dunia tuh luas, dan masih banyak hal yang mungkin butuh kamu ekspor. Contoh kasus ya, bayangkan ada seorang yang dulunya mungkin skeptis soal meditasi, yoga, atau spiritualitas, atau agama dan kepercayaan di luar yang biasa dia pegang. Dan selama transit ini, mereka akhirnya bertemu dengan guru spiritual atau orang-orang yang menginspirasi karena pernah mengalami kejadian-kejadian yang bikin mereka jadi mungkin rajin meditasi, rajin yoga, rajin journaling, atau hidupnya tuh berubah 180 derajat. Mungkin kamu bisa tertarik untuk belajar dari mereka. Atau kamu tertarik, bahkan mungkin kamu tertarik buat jadi guru yoga, guru meditasi, atau membagikan cerita hidup kamu ke orang lain. Siapa yang duga kan? Dan buat kalian yang mungkin juga tertarik dengan pendidikan seperti aku bilang tadi, atau tertarik buat sekolah lagi, tertarik buat mempelajari hal-hal di luar dari comfort zone kamu, sangat mungkin dalam periode transit ini, kamu bisa tertarik buat belajar hal baru, atau melanjutkan studi, atau belajar suatu hal yang mendalam. Jadi kalau misalnya aku bilang tadi kamu tertarik buat kuliah, atau ambil gelar baru, atau bahkan belajar ke luar negeri, jalan-jalan banyak-banyak traveling ke luar negeri, aku gak kaget, dan kamu pun seharusnya tidak kaget. Karena Pluto itu transit Pluto kali ini, bisa mendorong kalian terutama untuk menggali potensi intelektual yang mungkin selama ini gak pernah kamu sadari, atau tersembunyi. Tapi hati-hati, transit di rumah ke-9 ini itu juga berkaitan dengan hukum dan long distance travel. Bisa jadi kamu mendapatkan rintangan atau tantangan saat kamu sedang berpergian. Misalnya, ada dokumen atau visa yang perlu kamu perhatikan atau tertunda. Tapi jangan stres. Anggap saja transit atau periode ini sebagai proses buat kamu belajar lebih sabar dan belajar lebih teliti juga. Transit ini juga bisa membuka peluang besar bagi kamu di skala internasional. Mungkin banget kamu bisa tertarik atau mencoba pekerjaan atau kesempatan yang di luar negeri.
buka bisnis di luar negeri misalnya, atau dapat pekerjaan di luar negeri, atau project dan bisnis kamu itu semakin mendunia, global level gitu loh. Karena ini adalah waktu yang tepat buat kamu memperluas jaringan atau networking dan koneksi kamu di luar dari batas hambatan atau negara atau border yang mungkin selama ini kamu takuti. Jadi, jangan takut buat bereksplorasi ya. Jangan takut mengeksplorasi. And speaking of blessings, kalau kita mau bicara soal berkat, transit Pluto di Aquarius ini bisa membawa banyak rezeki yang terduga dari bentuk kolaborasi secara global, seperti aku bilang tadi. Bayangkan kamu mungkin bisa bekerja sama dengan orang lain dari negara lain untuk proyek yang mungkin ada kaitan dengan teknologi, seni, atau pendidikan. Dan hasilnya mungkin bisa bikin kalian terkenal di seluruh dunia atau sukses besar dalam cara apapun. Contoh kasus lain, misalnya ada Gemini dan Gemini Rising yang awalnya cuma bikin konten-konten yang ringan di sosial media, tapi transit Pluto di Aquarius ini mungkin bisa bikin kamu malah jadi diundang jadi, let's say, pembicara di TED Talks, atau pembicara di konferensi-konferensi internasional, atau kamu jadi lebih bisa bekerja sama dengan brand global, atau peluang bisnis kamu jadi lebih besar. Dari yang tadinya mungkin kamu coba-coba atau iseng-iseng, ketika diseriusin, jadi sukses dan kamunya juga enjoy melakukan itu. Karena transit ini juga bisa membawa sosok guru atau mentor yang bisa mengubah hidup kamu 180 derajat. Mungkin sosok ini nggak mudah buat kamu dekati, tapi mereka bisa mengajarkan pelajaran penting tentang hidup kamu yang bisa kamu kenang dan bermakna seumur hidup. Mereka bisa buat kamu membuka diri terhadap hal-hal baru. Jadi jangan ragu mungkin untuk kamu membuka diri terhadap guidance atau bimbingan dari orang lain yang mungkin kamu rasa mereka pun juga lebih berpengalaman dalam hidup, dalam cara apapun. Buat kalian, kuncinya itu adalah buka diri untuk tetap fleksibel dan mau belajar, serta mau diajar. Mungkin transit ini bisa terasa berat buat kebagian orang, buat kebanyakan orang atau sebagian orang, karena seperti aku bilang tadi, ini akan berdampak ke ascendant kalian. Ascendant itu ada kaitan dengan identity, ada kaitan juga dengan personality, ada kaitan dengan life path. Mungkin transit ini akan mengubah banyak hal tentang cara pandang kamu tentang hidup, cara pandang kamu tentang arahan hidupmu atau tujuan kamu dan misi jiwa kamu juga. Dan ingat, aku mau teman-teman ingat, bukan kamu panik atau takut, tapi ingat kalau misalnya kadang kita butuh perubahan kok, agar kita bisa berkembang, agar kita bisa belajar, agar kita bisa bertumbuh. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, terutama kalau hal-hal baru yang kamu rasa mau kamu coba itu memang ada kaitan dengan pendidikan, teknologi, atau kebutuhan untuk mengeksplorasi dunia luar. Karena kamu gak perlu takut buat berubah. Pluto itu gak cuma menghancurkan kok, tapi juga membangun ulang atau rekonstruksi. Jadi kalau misalnya kamu rasa ada hal-hal yang awalnya tuh kerasa kayak itu bikin kamu jatuh, atau itu bikin kamu hancur, itu bikin kamu terpuruk, atau bikin kamu sedih, anggap saja transit ini ada sebagai cara dari Tuhan, cara dari semesta untuk mempersiapkan kamu untuk sesuatu hal yang lebih besar, lebih hebat, dan lebih baik. Percaya deh, Tuhan selalu punya rencana kok. Percaya kalau kamu pasti akan keluar dari transit ini sebagai versi terbaik kamu yang jauh-jauh lebih baik dan jauh-jauh lebih bijaksana dibanding sebelumnya. So, Gemini placements, Gemini Rising especially, teman-teman Gemini Ascendant dan Gemini Rising, siapkah kamu untuk mulai mengeksplorasi besar-besaran dalam hidup kamu? Karena dunia itu sedang menunggu kok untuk kamu bisa lebih bersinar, lebih lagi. Bersinar lebih terang lagi. Jadi, jangan lupa, perubahan itu pasti dimulai dari langkah-langkah kecil. Jangan takut untuk memulai. Kalau kamu suka untuk video ini, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku di bawah ini. Dan silakan share atau bagikan video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe juga kalau kalian adalah penonton baru, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Illusion Priestess. Follow aku juga dong di akun sosial media Illusion Priestess lainnya.
Ya, supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain. Seperti misalnya Instagram, TikTok, dan Twitter. So, anyways, stay curious. Tetap penasaran. Dan tetap jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kamu. Sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya dan petualangan-petualangan ajaib dan luar biasa selanjutnya. Keep exploring, Gemini. I'll see you next time. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.